Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang pertama-tama, mari sama-sama kita mengucapkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita serapat berhadir ke tempat yang berbahagia ini dalam rangka mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, yang mau melaksanakan sebuah perintah atau sebuah kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam mari sama-sama kita sanjungkan pada Syekh Alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada al dan sahabat beliau sekalian yang kita muliakan, Abu Imam Syekh sebagai Ahlul Bait, juga terhormat Pak Dandim selalu hadir sedia bersama kita setiap saat. Dan kita muliakan Walid Misran yang bertindak langsung hari ini sebagai imam adalah Kadis Syariah Islam, juga seluruh PKM pembangunan masjid dan seluruh hadirin hadirat jamaah salat subuh yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan yang sangat singkat ini, kita mencoba mengupas tentang masalah maulid, karena momennya hari ini maulid. Sebenarnya ada pertanyaan, apakah yang sebenarnya itu nama itu maulid atau maulud? Ini penting. Sebelum kita menjelaskan apa hukum status maulid, kita harus lebih memahami dulu apakah maulid atau maulud. Ini penting ini. Kita sering di tengah-tengah masyarakat menyebutkan maulid atau kita menyebutkan maulud. Sebenarnya apa arti maulid? Maulid adalah waktu kelahiran. Kita juga ada waktu kelahiran. Maulid adalah waktu kelahiran. Maulud adalah bayi yang lahir. Jadi kalau ada pertanyaan, apa hukum maulid? Apa hukum waktu kelahiran? Tidak ada hukum. Semua kita ada waktu lahir. Tidak ada hukum itu. Biasa itu tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Tidak ada hukum itu. Begitu juga ada yang bertanya, apa hukum maulud? Apa hukum bayi yang dilahirkan? Tidak ada hukum itu. Paling-paling kalau dia berlumur dengan darah, kita bersihkan. Kalau ada tali pusat, kita potong. Kalau azan, kalau laki-laki azan, iqamah.
tidak ada hukum. Tapi kalau kita lakukan sebuah pertanyaan yang sifatnya menekan, saya tidak setuju maulid, berarti saya tidak setuju waktu kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bermasalah ini. Buat pertanyaan, saya tidak setuju maulid, berarti saya tidak setuju waktu kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks ini bermasalah. Itu di luar garis. Itu kita sudah berada di luar garis. Ini bermasalah. Karena orang tidak memahami makna maulid itu apa. Ini bermasalah dan ini berbahaya. Artinya harus ditinjau kembali keislaman kita. Atau kita kadang-kadang sering mengatakan, ini kita luruskan dulu istilah, nanti kita sampaikan status hukum. Atau kadang-kadang kita sering mengatakan, saya tidak setuju maulud. Maulud tadi adalah bayi yang lahir. Di saat kita mengatakan saya tidak setuju maulud, berarti saya tidak setuju bayi yang lahir, dalam hal ini Muhammad bin Abdullah. Lun hana setuju. Saya tidak setuju lahirnya bayi Muhammad bin Abdullah. Ini kita di luar Islam. Dalam konteks ini yang saya sampaikan, bukan dalam konteks pemahaman yang lebih umum maulid. Dalam konteks maulid adalah bayi yang lahir. Dalam konteks maulud adalah bayi yang lahir. Berarti di saat kita mengatakan saya tidak setuju maulud, berarti saya tidak setuju dengan lahirnya bayi Muhammad bin Abdullah. Ini kan bermasalah. Dalam konteks ini bermasalah itu. Itu di luar Islam itu bermasalah. Tapi dalam konteks ini, bukan dalam konteks pemahaman yang lebih umum. Sebenarnya pertanyaan itu belum sempurna. Pertanyaan itu belum sempurna. Pertanyaan yang sempurna bukan apa hukum maulid atau apa hukum maulud. Bukan itu pertanyaan yang sempurna. Pertanyaan yang lebih sempurna, apa hukum memperingati maulid? Nah, ini ada hukumnya. Atau apa hukum memperingati maulud? Ini ada hukumnya. Kalau pertanyaan apa hukum memperingati maulid atau apa hukum memperingati maulud, untuk memberikan jawaban ini di kalangan umat Islam pecah dua. Dan harus kita sampaikan dua-duanya secara objektif, pecah dua itu. Dari matahari terbit sampai matahari terbenam, ini pecah dua pemahaman. Pecah. Golongan tekstual, golongan yang terikat dengan teks, baik teks ayat atau teks hadis atau fakta atau bukti historis. Golongan tekstual mengatakan itu tidak ada peringatan maulid itu. Itu tidak ada. Ini golongan yang tekstual terikat dengan teks, baik teks ayat, teks hadis atau fakta atau historis, itu tidak ada itu perikatan maulid. Kenapa tidak ada? Karena selama Nabi di Makkah 13 tahun tidak ada itu peringatan maulid. Nabi di Madinah 10 tahun juga tidak ada peringatan maulid. Setelah Nabi wafat, di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, juga tidak ada peringatan itu.
Setelah Ali sempat dilanjutkan oleh Hasan ibnu Ali 3 bulan, juga tidak ada itu. Kemudian setelah itu telah terjadi perang di Karbala itu. Artinya tidak ada. Berdasarkan fakta dan bukti historis, karena di sananya tidak ada, maka sekarang juga tidak ada. Karena di zaman Nabi tidak ada, maka di zaman sekarang juga tidak ada. Artinya inilah yang orang berpikir hitam putih. Di sana tidak ada, maka di sini tidak ada. Dulu tidak ada, maka sekarang tidak ada. Kalaupun ada, berarti kita ada-adakan. Ini jalur pertama. Jalur yang memahami Islam secara tekstual. Ya, kita hargai. Itulah tariqah, jalan yang mereka tempuh. Itulah cara mereka memahami Islam. Ya, kita hargai. Dewasa dalam sebuah perbedaan itu perlu. Kita harus dewasa dalam sebuah perbedaan. Ya, ini jalur pertama. Ini disebut dengan jalur tekstual. Jalur kontekstual. Orang yang memahami Islam tidak terlalu terikat dengan teks, tapi juga tidak keluar dari teks. Jalur ini mengatakan ada peringatan Maulid itu. Ada. Kenapa ada? Apakah ada dalil? Nah, ini juga perlu kita sampaikan. Nah, supaya kita jelas, yang tidak mengadakan berarti itu alasannya, itu argumennya, itu data primernya, itu data sekundernya. Nah, itu teori yang mereka angkat. Sekarang kita kembali kepada jalur kontekstual. Ini memahami Islam tidak terikat dengan teks, tapi tidak keluar daripada teks. Yang ingin diangkat kadang-kadang apa substansi daripada sebuah teks itu sendiri. Jalur ini menyebutkan ada peringatan Maulid. Kenapa ada? Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari datang salah seorang sahabat bertanya sama Rasul, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Isnin?" Itu pertanyaannya. Siapa yang menanyakan? Sahabat. Sama siapa ditanyakan? Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Isnin?" Dijawab oleh Rasulullah, "Bukankah hari Isnin itu hari aku dilahirkan?" Itu diantara sekian banyak jawaban. Dijawab oleh Rasulullah, "Bukankah hari Isnin itu hari aku dilahirkan?" Jawabannya iya. Rasulullah dilahirkan hari Isnin. Itu jawabannya. Apa yang bisa kita analisis dari jawaban Rasulullah? Yang bisa kita analisis dari jawaban Rasulullah, berarti Rasulullah mengingat hari lahirnya. Kan itu yang bisa kita analisis. Rasulullah memperingati hari lahirnya. Kan itu yang bisa kita analisis. Rasulullah merayakan hari kelahirannya. Siapa yang memperingati hari kelahirannya? Ya, baginda Rasulullah sendiri. Siapa yang mengingat hari lahirnya? Ya, Rasul sendiri. Siapa yang merayakan? Ya, beliau sendiri. Itu kan itu tidak keluar daripada teks hadis itu. Tidak keluar itu. Masih dalam teks hadis itu. Maka kalau ada pertanyaan, apakah sudah ada itu di zaman Nabi peringatan? Jawabannya ada. Siapa yang melakukan? Nabi sendiri.
Apakah merayakan hari kelahirannya itu sudah ada di zaman Nabi? Jawabannya ada. Siapa yang melakukan? Nabi sendiri. Maka perbuatan itu apakah sudah ada di zaman Nabi? Jawabannya ada. Karena Nabi sendiri yang melakukan. Nabi mengingat hari lahirnya. Nabi memperingati hari lahirnya. Nabi merayakan hari kelahirannya. Maka kalau ada pertanyaan, apakah sudah ada di zaman Nabi? Jawabannya sudah. Sudah. Apakah Nabi ada melakukan? Jawabannya ada. Tidak bisa kita pungkiri itu. Itu hadis. Dan yang kita sampaikan ini belum keluar daripada maksud hadis itu. Hadis itu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini analisa yang pertama. Pertanyaan yang kedua. Apakah boleh kita lakukan secara berulang-ulang? Nabi lahir kan tidak berulang-ulang. Nabi lahir hanya sekali. Apakah boleh kita lakukan secara berulang-ulang memperingati itu? Jawabannya, apakah Nabi mengingat hari lahirnya hanya sekali? Jawabannya tidak. Setiap Isnin beliau mengingat hari lahirnya. Bukan setahun sekali, bahkan seminggu sekali. Dalam satu bulan empat kali, bahkan 5 kali mengingat hari lahirnya. Siapa yang melakukan berulang-ulang? Nabi. Apakah Nabi setiap Isnin lahir? Apakah satu bulan 4 kali lahir? Tidak. Sekali lahir, tapi dilakukan secara berulang-ulang. Berarti itu sudah ada di zaman Nabi. Nabi melakukan puasa Isnin, sahabat melakukan puasa Isnin, tabi'in melakukan puasa Isnin, lama salaf, lama khalaf, sampai kepada hari ini kita ada puasa Isnin, malah buka puasa bersama di Masjid Jami. Kita lakukan secara kontinu terus menerus. Artinya apa? Nabi lahir hanya sekali, kita lakukan peringatan berkali-kali. Kan itu analisanya. Tapi Nabi mengingat hari lahirnya itu dengan cara berpuasa. Ini kita analisa. Nabi mengingat hari lahirnya dengan cara berpuasa. Kita juga berpuasa setiap hari Isnin. Sahabat juga berpuasa setiap hari Isnin. Ulama salaf, ulama khalaf juga berpuasa pada hari Isnin. Sampai hari ini kita ada buka puasa bersama pada sireh di Masjid Jami setiap Isnin. Kita juga melakukan ibadah puasa setiap hari Isnin. Jadi Nabi mengingat hari lahirnya dengan cara berpuasa. Artinya apa? Kalau kita perluas makna itu, Nabi mengingat hari lahirnya dengan cara melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengingat hari lahirnya dengan cara melakukan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kan seperti itu kalau kita analisa. Timbul pertanyaan, apakah ibadah itu hanya puasa semata? Jawabannya tidak. Apakah setiap puasa itu ibadah? Ya. Apakah setiap ibadah itu puasa? Tidak. Sama seperti kita tanya, apakah setiap duren itu berduri? Ya. Apakah setiap berduri itu duren? Tidak. Pagar kawat juga berduri. Hanya tak payah ngebulukat panasir. Nak rencana lah pagar kawat ngebulukat. Kan seperti itu. Jadi kita balik pertanyaan. Kita perluas makna. Islam itu tidak sempit. Hanya mungkin umatnya yang mempersempit. Islam itu tidak sempit. Timbul pertanyaan, kita ulangi.
Apakah puasa itu ibadah? Jawabannya ya. Apakah setiap ibadah itu puasa? Tidak. Tidak. Membaca selawat ibadah. Memberikan makanan kepada anak yatim ibadah. Memberikan santunan kepada anak yatim ibadah. Membaca Al-Quran ibadah. Ibadah itu. Kita mengingat hari lahirnya dengan cara juga beribadah. Memberikan makanan kepada anak yatim, memberikan santunan kepada anak yatim, memasak makanan, memberikan kepada tetangga, berselawat, berzikir, juga ibadah. Apakah itu sudah keluar dari konteks ibadah? Tidak, masih dalam konteks ibadah. Nabi mengingat hari lahirnya dengan cara beribadah. Kita juga mengingat hari lahirnya juga dengan cara beribadah. Ibadah itu luas. Ibadah itu tidak sempit. Luas. Kalau kita berikan sebuah contoh, ibadah itu ibarat sebuah kado itu. Ini kado. Anggap saja ini kado mau kita ke pesta. Ibarat sebuah kado. Isinya apa di dalam? Apakah harus mesti baju? Tidak. Kan boleh kain sarung. Boleh kita bawa peci. Boleh kita kasih sandal. Kalau yang kawin itu orang alim, boleh kita masukkan kain rida? Boleh. Isinya yang berbeda, tapi tetap itu merupakan enggak mesti kalau bawa kado ke tempat orang pesta itu harus semua kain sarung dan wadimor. Tidak boleh kasih jarida. Boleh. Masukkan peci, boleh. Sepatu, boleh. Boleh. Ibadah itu. Jadi ibadah itu harus dipahami dalam bentuk luas itu. Apakah pemahaman seperti itu sudah keluar daripada pemahaman hadis? Tidak, masih dalam ibadah. Ibadah. Tidak keluar itu. Masih dalam konteks kita mengingat hari lahirnya dengan cara melakukan ibadah, dengan cara melakukan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Masih itu. Ibadah itu. Ini dalil yang pertama bagi yang memahami adanya peringatan Maulid itu. Dalil yang kedua, timbul pertanyaan dulu, kita buat pertanyaan. Apakah boleh kita memperingati sesuatu kemenangan yang dimiliki oleh orang lain? Dan apakah boleh kita melakukan peringatan itu berulang-ulang? Padahal peristiwa itu terjadi hanya satu kali. Jawabannya boleh, karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rasul ditanyakan oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada 10 Muharram?" Siapa yang bertanya itu? Sahabat. Sama siapa ditanyakan? Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada 10 Muharram? Kalau bahasa kita 10 Asyura boleh? Boleh? 10 Asyura. Boleh nyapu kat tengah mendung? Hana jaga ke? Yang baik dah perhabai ke urun tengah. Ditanya tak tarik le ayat, tak tarik le hadis, di urun tengah ke tarik le grong. Grong urun tengah. Yang kata duk tarik. Tamat tarik gore. Ditanya tak tarik ayat, ditanya tak tarik hadis, di urun tengah ke tarik grong. Grong lagi le modoti. Mampu dah ceramah ke urun tengah dah mah. Kata bah ayat-ayat mentah lagi tepuk lang kerong cunda ke dia. Kanya apa nanti? Tengok ni ya. Nya tengah banyak undang long ngono. Ne mentang lu subuh. Beli undang urang duk di kursi habis watai-watai penitia terus kena urang dengar tu. Tengok. Nak tengok apa kerot? Ira dalam perang tengok dah. Nya kan kalau bengeh tu. Tak nak.
Hana je dengar ilmu. Balik batal. Ditanyakan oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada 10 Muharram?" Dijawab oleh Rasulullah, "Bukankah pada tanggal 10 Muharram Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun?" Jawabannya, iya. Pada tanggal itu Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Artinya apa? Nabi mengingat peristiwa yang bersejarah itu. Nabi merayakan peristiwa yang bersejarah itu. Nabi memperingati peristiwa yang sangat bersejarah itu. Atas selamatnya Musa dan tenggelamnya Fir'aun. Siapa yang memperingati itu? Rasulullah. Siapa yang merayakan itu? Rasulullah. Kenapa? Nabi bersyukur atas kemenangan hak, atas hancurnya sebuah kebatilan. Nabi bersyukur. Nabi bersyukur itu. Suatu peristiwa yang sangat bersejarah itu. Apakah kita tidak perlu bersyukur dengan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hari ini kita banggakan nikmat iman, nikmat Islam. Coba kita analisa. Siapa yang membawa iman itu? Siapa yang membawa Islam itu? Tanpa kehadiran beliau, apakah kita hari ini bisa mencicipi nikmat iman dan nikmat Islam? Tidak. Apakah itu tidak perlu kita peringati? Tidak perlu kita ingat, tidak perlu kita rayakan. Rasul sendiri merayakan atas tenggelamnya Fir'aun, selamatnya Musa. Karena itu hak. Kan itu analisanya. Apakah itu sudah keluar daripada nas? Tidak, yang kita analisa ini. Apakah sudah keluar daripada teks hadis? Tidak, masih. Timbul pertanyaan. Apakah boleh kita lakukan peringatan sesuatu itu secara berulang-ulang, setiap tahun kita lakukan? Jawabannya, boleh. Kenapa? Rasul sendiri yang melakukan. Apa kata Rasul? Seandainya saya hidup tahun depan, sungguh saya akan berpuasa 2 hari, supaya tidak sama dengan puasa Yahudi dalam 10 Muharram itu. Artinya apa? Tahun depan Rasulullah ingin memperingati kembali, merayakan kembali. Timbul pertanyaan, apakah setiap tahunnya itu Allah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Musa? Tidak, peristiwa itu hanya terjadi 1 kali, tapi Rasulullah memperingatinya berkali-kali. Apakah setiap tahun peristiwa itu terjadi? Tidak. Tapi kita puasa Muharram setiap tahun. Membuktikan itu boleh. Kan itu analisisnya. Tanya bukan datanya tapi hai. Kenapa kita peringati itu setiap tahun? Padahal itu peristiwa itu hanya sekali. Apakah ada dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya ada. Peristiwa tenggelamnya Musa, peristiwa tenggelamnya Fir'aun, selamatnya Musa hanya sekali. Tapi kita lakukan peringatan itu berkali-kali. Setiap tahun kita puasa 10 Muharram. Puasa Asyura. Ini antara lain. Pada itu boleh itu. Ini bukti yang kedua bagi yang melakukan. Bagi yang tidak melakukan sudah kita selesaikan. Bukti yang ketiga bagi yang melakukan. Kita akan sering setiap peringatan Maulid itu kita panggil anak-anak baca berzanji. Putra baca berzanji. Selawat. Banyak gut. Baca berzanji, zikir. Di sana mereka memuji-muji Rasulullah. Anta syamsul, anta badrun, engkau matahari dan seterusnya. Anta nurun fawqa nuri, engkau cahaya di atas cahaya.
apakah itu boleh kita memuji-muji Rasulullah? Ini kan pertanyaan. Apakah itu boleh kita memuji-muji Rasulullah, menyanjung-nyanjung Rasulullah? Apakah itu boleh? Kalau enggak boleh, kita berhenti. Jangan terlalu lama dalam kemaksiatan, atau jangan terlalu lama dalam sebuah kesalahan. Kita berhenti hari ini. Kalau memang itu tidak boleh memuji-muji Rasulullah, menyanjung-nyanjung Rasulullah. Kalau boleh, kita lanjutkan. Tidak boleh, kita berhenti. Menang pada tiri. Menyajit, lanjutkan. Hanjit piau. Keputrek dalam salah ini. Boleh dan tidak boleh itu bukan kita yang jawab. Kita yang pun jawab katanya. Kan syariat katanya. Kan syariat. Syariat itu po syariat Allah Rasul. Boleh tidak boleh itu yang memberikan jawaban itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sendiri harus memberikan jawaban. Pada satu hari, salah seorang sahabat bernama Ka'ab bin Zuhair. Dia bersyair-syair di hadapan Rasulullah. Dia menyanjung-nyanjung Rasulullah. Dia memuji-muji Rasulullah. Bagaimana reaksi Rasulullah? Ternyata Rasul tersenyum. Rasul tersenyum. Apa filosofi daripada Rasul tersenyum? Apa filosofinya? Apakah Rasulullah senang atau marah? Jawabannya senang, tidak boleh marah. Karena Rasul tersenyum. Saking senangnya Rasul, beliau memberikan hadiah kepada Ka'ab. Apa hadiah itu? Kain selimut yang bergaris-garis yang dipakai oleh Rasulullah. Dalam bahasa Arab, kalau kain selimut yang bergaris-garis disebut dengan burdah. Diberikan kain burdah itu kepada Ka'ab. Padahal kain itu kain menutup auratnya. Kain penutup tulangnya. Kain yang dipakai oleh Rasulullah. Ternyata kain itu diserahkan kepada Ka'ab. Ambil. Begitu senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubata. Ijatup ashog Rasulullah. Ijatup tuliung Rasulullah. Ijatup orai Rasulullah. Cokah. Saking senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Rasul senang. Baiknya otai baca berzanji la namit. Ibaca anta syamsun anta badrun anta nurun fawqan. Itu yang susah. Rasulullah benar? Senang. Buat yang je kena Rasulullah susah. Sahaja maka nampu menjawab. Kan saya analisa ini. Apakah itu sudah keluar daripada pemahaman agama? Belum. Masih dalam konteks yang kita bicarakan itu. Cuma tergantung hari ini apakah kita mau menganalisa atau tidak. Ini kan penting. Karena menaji itu biar santan lagi ada cepat lagi. Menyebambut tak cepat takak igo-igo pati santan itu biar. Mamanya menau drama. Nyan kan santan itu biar. Alah hang ku bakurut. Menyerama pet matakak igo jipo santan puhan. Mucerai po santan. Ramah aja lah. Ciramah bambut deju. Walaupun dia dengar tiu-tiu tuum gede. Mbah tuju gede, mbah tuum daripada terus meraba-raba kita. Jangan yang benar kita pikiri itu salah, yang salah kita pikir itu benar. Jangan. Yang benar-benar. Maka dalam bahasa saya, jangan kita finalkan apa yang sudah kita pahami hari ini. Kita yang kebiasa nyoka final. Final kadang-kadang membabak penyisihan kalau. Bawai tabrak kapuk nyoka final. Belum tentu final. Kita belum masuk dalam babak penyisihan. Perlu diskusi. Perlu analisa. Bahan pupuk ke final le. Pupuk final. Mungkin kecamatan gede aja. Galau kota lu semua. Galau kota kah? Belum. MTQ kota belum itu. Pupuk final kita. Ini persoalan ini. Ini penting yang kita sampaikan. Tidak mungkin kita hidup selalu meraba-raba. Sang-sang meno, sang-sang mede. Gaduh sang-sang. Hanya sang-sang. Lihat tapi ke. Terserah kita. Terserah. Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kepadanya khairan kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah membuka hatinya dalam agama. Terserah setelah itu. Yang penting kita mencari data, mencari dalil, mencari informasi.
Mencari sumber data, apakah data primer atau data sekunder, kita cari. Setelah itu terserah. Maka sampai hari ini Kanada itu qasidah burdah. Itulah dasarnya. Ada selawat burdah. Itulah karena Rasulullah memberikan kain selimutnya, kain burdah kepada Ka'ab itu. Senang Rasulullah, bahagia Rasulullah. Senang. Kita hanya orang yang baca qasidah burdah, selawat burdah. Itulah dasarnya. Ini persoalan. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Bukti yang keempat, kita sering kalau masuknya bulan Maulid itu kita rasa gembira, senang, karena ini hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan sering itu, hampir semua kampung menasah masjid senang dan gembira. Asal kita memang boleh molek kah senang, 12 Rabiul Awal kah senang, atau terserah apakah 9 Rabiul Awal, terserah itu. Terserah, karena khilaf pendapat itu. Yang hari Isnin tidak khilaf itu hadis, penetapan tanggal itu khilaf. Ya, kita senang dan gembira. Timbul pertanyaan, senang dan gembira pada hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu sebuah ibadah? Ini pertanyaan. Kita analisis harus cerdas itu. Senang dan gembira mengingat hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu sebuah ibadah? Kalau sebuah ibadah, lanjutkan. Kalau sebuah maksiat, berhenti. Enggak mungkin kita berlama-lama dalam kesalahan, dalam kemaksiatan. Benar, lanjutkan. Itu ibadah, lanjutkan. Ibadah itu kan boleh dilanjutkan. Maksiat, hentikan. Jangan lanjutkan. Kalau memang itu sebuah maksiat. Nyampu pada dengar kata tajuk untuk uang apa korot. Nak tajuk? Ada tajuk untuk uang, tidak pegah. Hanya mungkin ada pegah. Supaya kena tak bolak-balik. Berarti yang muno pina, medih pina, nak lelah. Telingan home terserah road. Lagi orang pun dua, ini nasi, ini apa, lontong, ini pecel. Setelah itu makan, terserah. Yang mau lontong, mau pecel, mau nasi. Yang baik sajikan, tok tipu. Sajikan dua-duanya. Setelah itu terserah kita. Kembali. Apakah itu merasa gembira, merasa senang di saat hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah itu sebuah ibadah? Itu pertanyaan. Kalau ibadah kita lanjutkan, kalau maksiat kita hentikan. Ibadah atau bukan ibadah, bukan kita yang jawab. Kita enggak bisa menjawab. Karena pemilik syariat adalah Allah dan Rasul. Rasul yang jawab. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih itu. Abu Lahab dikenal dengan keburukannya. Diabadikan namanya dalam Al-Quran. Abu Lahab saking jahatnya diabadikan dalam Al-Quran. Dia beberapa kali rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat Rasul berpidato di Bukit Safa, menyang katanya jak warak molek nya sa'i Safa Marwah. Rasul berdiri di Bukit Safa. Pidato. Pada saat itu dikumpulkan dalam satu riwayat lebih kurang 40 orang keluarganya. Supaya diminta keluarganya mau membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Lahab? Celaka engkau Muhammad. Apakah hanya ini tujuan engkau mengumpulkan kami kemari? Celaka. Saking marahnya Abu Lahab nejok mata krum nerham Nabi. Nerham Nabi. Beha Abu Lahab ke lagi beha katanya. Idanya tajak tenak tengku melikut. Abu Lahab Mekah kerja. Maka nak taduk mengganya bayar baru tajuk Mekah lah. Punya Mekah taduk, nyan taduk mengganya. Mesti Mekah tajuk tenak urang mai agama tajuk tenak Mekah, nyan taduk mengganya. Nyan baru taduk, mahan hanata, hana taduk baru taduk bertajuk Mekah. Tram dan tentang urang mai agama, nyan baru taduk dengan Abu Lahab. Apa dah taduk?
muka. Kan melikut muka. Kecuali batai kerung. Li Allah Ta'ala pun tidak tinggal diam. Tidak tinggal diam. Dua belah pah ke pulia. Tabayada bila celaka kedua tangan Abu Lahab. Mekram kepala. Pada dia ada tinggal diam li Allah Ta'ala. Celaka bro tak Abu Lahab. Bro Abu Lahab. Jahat Abu Lahab itu jahat. Jahat. Tapi setiap malam Isnin dalam satu riwayat, ada yang meriwayatkan yang lain hari Isnin. Ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Setiap malam Isnin beliau diringankan azabnya. Kenapa? Karena beliau merasa senang dan gembira di saat lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau memerdekakan seorang hamba saya. Siapa? Suwaibah. Merdeka Suwaibah. Senang. Merdeka Suwaibah. Senang. Timbul pertanyaan, rasa senang dan gembira mengingat hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu sebuah ibadah atau maksiat? Jawabannya ibadah, buktinya diringankan azab. Jangankan si muslim, yang non muslim pun diringankan azab. Abu Lahab itu. Abu Lahab muslim atau kan? Nah ragu lama jauh. Jelas itu. Musuh kelas kakap itu. Non muslim, tapi diringankan azabnya. Berarti ibadah, senang dan gembira mengingat hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebuah ibadah, buktinya diringankan azab. Kalau itu sebuah kemaksiatan, pasti ditambah azabnya. Maka kan sudah disampaikan tadi. Kalau itu sebuah kemaksiatan, hentikan. Kalau itu sebuah ibadah, lanjutkan. Kan seperti itu. Ekspresi sebuah kesenangan itu macam-macam. Ibadah itu macam-macam. Ada yang tadi ibadahnya dengan cara berpuasa. Ibadah itu. Memberikan hadiah burdah, kain selimut. Ibadah itu. Memerdekakan hamba sahaya. Ibadah. Ibadah itu tidak sempit. Banyak ibadah itu. Kadonya ibadah. Isinya macam-macam. Ibadah. Itu kan ibadah. Maka saya sering mengumpamakan ayat dan hadis itu sebagai data primer dalam agama kita, sebagai bahan baku dalam agama kita. Ayat dan hadis itu ibarat sekuntum bunga itu. Ini yang terakhir. Ibarat sekuntum bunga. Kalau sekuntum bunga itu dimakan oleh lebah, apa yang terjadi? Dia bisa mengeluarkan madu. Kalau sekuntum bunga itu dimakan oleh ular, dia bisa mengeluarkan sutra, juga yang tidak kalah mahalnya dengan madu. Kalau sekuntum bunga itu dimakan oleh kambing, dia mengeluarkan kotoran. Yang kufakro kan tergantung toh yang paju. Atau dalam bahasa lain, ayat dan hadis itu ibarat sekeping tanah. Kalau kita gali 2-3 meter, yang keluar air, hanya bisa berwudu dan mandi janabah. Tapi kalau kita gali ratusan meter, yang keluar itu minyak dan gas. Kalau kita gali lebih dalam lagi, yang keluar itu intan. Tergantung bagaimana kita gali. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.